Baik, untuk program metode bisection, kita coba melanjutkan dari program kita yang sebelumnya ya, program dari video rank pencarian akar persamaan nonlinear. Nah, dengan soalnya adalah 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 ya. Jadi kita sebelumnya sudah membuat program untuk memastikan apakah x0 atau akar persamaan kita berada pada batas bawah dan batas atas yang sudah kita pilih gitu ya. Karena kan memang metode bisection dan metode regularisasi kan memang didahului dengan memilih batas bawah dan batas atas ya. Nah, yang pertama kita lakukan ya, kalau kita lihat dari langkah-langkah yang kita susun sebelumnya adalah tentukan B dan A. Oke, tentukan B dan A kita sudah lakukan ya. Ini nanti dari program kita sebelumnya gitu ya. Kemudian xt sama dengan B plus A per 2. Jadi hitung nilai xt ya. Xt ini nilai tengah antara B dan A. Jadi berarti di sini kita butuh variabel untuk menyimpan nilai xt ya. Float xt. Dengan xt itu sendiri adalah penjumlahan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Untuk B plus A dibagi 2 ini kita bisa buatkan fungsinya tersendiri ya. Jadi kita buatkan fungsinya saja di sini. Misalkan nama fungsinya fxt gitu. Masukkannya plot B, plot A, A plus B bagi 2. Nah, jadi kita tinggal panggil fungsi ini saja ya. Kita tinggal panggil fungsi ini saja. Oke, ini kita sudah hitung xt-nya. Yang berikutnya, oke, cek nilai fb kali xt ya. Jika iya, update nilai batas atas, jika tidak, update nilai batas bawah. Jadi kita di sini bisa menggunakan if ya. If fb kali fxt ya, apakah kecil dari 0? Jika iya, maka tadi jika iya update nilai batas atas A sama dengan xt. Oke. A sama dengan xt. Oke. Jika tidak, maka yang kita update adalah nilai batas bawah. B sama dengan xt. Oke. Nah, kemudian langkah keempat ini kan langkah untuk keluar dari loop ya, keluar dari pengulangan kita. Jadi kita buat dulu pengulangannya ya. Jadi ini kita bisa lakukan pengulangan untuk yang ini. Kita gunakan for saja, for intn kita mulai dari 1, kemudian n kecil sama dengan misalkan iterasi maksimum kita pengulangan yang mau kita lakukan misalkan sebanyak 50 kali gitu ya. N plus. Berarti kan ini yang ini akan diulangi sebanyak 50 kali gitu ya. Ini kan kalau kita jalankan programnya untuk yang di sini saja. Oke, masuk ke batas bawah.
0, batas atasnya misalkan 13 ya. Oke, A 13. Oke, programnya berhenti di sini. Karena kita tidak ini ya, kita belum menampilkan informasi apapun ya. Jadi coba kita tampilkan, misalkan yang kita tampilkan CO B-nya berapa gitu ya, batas bawah. Oke. Kemudian kita tampilkan apa lagi nih? XT ya. XT-nya berapa? Kita tampilkan XT. Kemudian yang kita tampilkan A ya. A sama dengan batas atas ya ini. Oke. Supaya rapi sedikit ini kita kasih ini. Oke, kalau kita jalankan programnya, batas bawahnya kita 0, misalkan batas bawahnya 0, batas atasnya 13 ya. Nah ini dia, kurang rapi ya. Jadi kita tetapkan saja semuanya, misalkan kita menggunakan misalkan 6 angka di belakang koma ya. Kita bisa gunakan 6 angka di belakang koma. Kalau kita mau membuat 6 angka di belakang koma setiap bilangan yang mau ditampilkan, kita bisa tuliskan ini. Cout set misalkan 6 angka di belakang koma. Set precision ini oke. Untuk menggunakan ini set precision ini kita perlu menyertakan file header ya, include mana. Nah itu file header yang perlu kita sertakan supaya kita bisa menggunakan set precision. Kalau kita jalankan kembali, batas bawahnya 0, batas atasnya 13. Nah seperti ini. Batas bawah yang pertama 0 tadi, batas atas yang ke atas, yang batas atasnya 13 ya, berarti nilai tengahnya adalah 6,5. Ini iterasi yang pertama. Iterasi yang kedua adalah ini. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini, setiap iterasi maka batas atas, rank batas atas batas bawahnya itu semakin kecil saja. Setengah kali panjangnya itu setengah dari rank sebelumnya. Kalau kita coba tampilkan iterasinya ya. Iterasi keberapa misalkan. Ini kan iterasi pertama ya, ini iterasi yang kedua. Dan ini kan sama saja dengan n-nya ya. N-nya. Jadi misalkan di sini kita tuliskan iterasinya n sama dengan ya. Oke, ini seperti itu. Jadi biar kelihatan iterasi yang keberapa gitu. 0, 13. Nah, oke, iterasi yang pertama, iterasi yang kedua, iterasi yang ketiga dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini iterasi maksimumnya 50. Karena kita buat tadi apa namanya? Dia mengulang sampai 50. Jadi bisa kita katakan bahwa 50 ini adalah batas iterasi kita ya. Kalau kita buat 100, otomatis di sini akan melakukan pengulangan sebanyak 100 kali gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, nah, yang kita jadikan nilai pendekatan atau nilai solusi kita itu kan adalah XT-nya ya. Nilai XT kita. Nah, XT yang tengah ya berarti.
Nah, sekarang kalau kita perhatikan nilai XT ini 6,5, iterasi kedua 3,2, 1,6. Ini kalau seandainya kita buatkan XT pada tiap-tiap N misalkan. Oke, sekarang kalau saya coba buatkan bentuk grafiknya ya. Jadi kalau seandainya kita buatkan grafiknya, perubahan XT terhadap nilai N gitu ya, terhadap iterasinya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih aja ya, seperti ini. Dan ini kalau dilanjutkan terus, ini nilainya menjadi 2,5. Dan nilai XT ini kan nilai pendekatan kita ya. Nilai pendekatan kita. Artinya ini menjadikan nilai XT ini menjadi nilai solusi kita. Jadi grafik ini konvergen gitu ya. Artinya dia kalau N ini menuju tak hingga, maka dia XT itu mengarah pada satu buah nilai saja. Gitu ya. Jadi kalau seandainya komputasi kita benar, algoritma kita benar dalam iterasi itu, memang seharusnya nilai XT ini semakin lama mengarah pada sebuah bilangan. Bilangan yang dituju itu yaitu bilangan yang X0 kita atau solusi kita ya. Solusi kita. Nah, jadi setiap iterasi XT ini semakin dekat dengan solusi kita ya. Perubahan-perubahan XT ini yang kita bisa jadikan sebagai acuan error kita ya. Kalau error itu kan sebenarnya kan ini ya. Error itu kan nilai pendekatan dikurangi dengan nilai sebenarnya ya, atau eksak, nilai sebenarnya, nilai eksak gitu. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu nilai eksak kita kan, karena nilai eksak ini kan didapat dengan metode analitik gitu ya. Nah, jadi karena XT ini semakin setiap naik iterasinya semakin dekat dengan solusi kita. Artinya nilai XT iterasi berikutnya itu lebih dekat dengan solusi kita gitu ya, dibandingkan dengan nilai XT yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa error itu adalah pendekatan sebelumnya, nilai pendekatan sebelumnya dikurangi dengan pendekatan saat ini gitu. Karena kan nilai XT yang saat ini lebih dekat dengan nilai eksaknya ketimbang dengan nilai pendekatan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau ini kita bagikan dengan pendekatan saat ini, maka ini menjadi error relatif hampiran gitu ya, karena dia relatif terhadap nilai pendekatan saat ini. Kalau mau menggunakan persentase ya udah kita bisa kalikan 100% gitu ya kalau mau menggunakan persentase. Tapi untuk menghitung nilai error kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Pendekatan sebelumnya dikurangi pendekatan saat ini dibagi dengan pendekatan saat ini. Yang kita gunakan adalah nilai mutlak. Nah, jadi kita kan program kita ini kan berhentinya baru sampai batas iterasi maksimum ya. Padahal kan tadi kalau kita lihat langkah-langkah kita,
Jika errornya sudah pada batas yang ditentukan, maka programnya berhenti. Nah, errornya itu bagaimana? Errornya itu kita hitung dengan cara yang tadi ya. Baik. Berarti di sini kita butuh satu variabel lagi untuk menampung nilai error. Oke, kita beri nama variabelnya error gitu ya. Kemudian kita hitung di mana error itu adalah nilai xt yang saat ini. Berarti nilai xt yang saat ini kan ini ya. Oke, kita butuh nilai error yang sebelumnya. Oke, kalau kita butuh nilai error yang sebelumnya, maka error ini harusnya kita tuliskan di atas ini. Karena xt yang ini kan xt yang saat ini ya. Xt yang di sini adalah xt yang saat ini. Kita butuh xt yang sebelumnya ya. Dikurangi dengan xt yang saat ini yang mana? Xt yang saat ini kita bisa hitung pakai rumus ini tadi ya. Kemudian dibagi ya, ini berarti buka tutup kurung dibagi dengan sini, dan kita gunakan nilai absolutnya. Jadi kalau menggunakan nilai absolut bisa gunakan FHBS ya, nilai absolut. Nah ini. Jadi hitungnya di atas xt ini ya, tidak bisa kita tidak dihitung di bawah sini. Karena kalau dihitung di bawah sini, nilai xt yang dimaksud di sini adalah xt yang saat ini. Ini sama aja dengan yang ini. Jadi kita harusnya letakkan error ini, perhitungan error ini sebelum menghitung xt. Ini kan artinya update nilai xt ya. Update nilai xt ya. Sedangkan yang kita berarti setelah baris ini xt yang kita gunakan adalah xt yang saat ini, sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah xt yang sebelumnya. Kalau kita tampilkan nilai errornya ya, jadi misalkan di sini kita tambahkan error sama dengan ya. Oke, misalkan seperti itu. Kalau kita jalankan programnya bagaimana ini? Ada error yang terjadi. Oh, kita tutup dulu. Using an init memory xt. Oke, di sini xt-nya ternyata perlu kita inisialisasi dulu ya. Karena xt perlu kita inisialisasi. Oke, misalkan sebenarnya kita bisa masukkan nilai xt berapapun untuk inisialisasi 0 gitu ya, kalau mau 0, atau kita samakan dengan a juga nggak masalah gitu ya, atau disamakan dengan b juga nggak masalah. Jadi kalau kita jalankan programnya sekarang 0, 13. Oke, ini errornya 111. Kalau kita mau tuliskan dalam persentase tinggal kali 100 ya error ini. Jadi kalau seandainya ini kali 100, kali 100. Jadi xt initial xt ini nggak masalah, kita buat misalkan 0 dulu juga nggak masalah ya. Nah gitu. Jadi kalau kita jalankan programnya, jadi 0, 13, maka sama ya 100. Errornya 100%, 100%, 100%, dan harusnya error itu setiap iterasi semakin kecil gitu ya, semakin kecil.
Jadi dia harusnya konvergen ya nilai xt itu. Nah, dan kita lihat di sini nilai B dan A gitu ya. Karena rank kita semakin lama semakin kecil, maka semakin lama nilai B ini akan mendekati dengan nilai xt, A-nya juga demikian. Karena semakin lama semakin sempit ranknya, harusnya B, xt, dan A itu akan saling berhimpitan lah ya, seperti itu. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita bisa menghentikan program atau bisa keluar dari loop ketika errornya sudah pada batas yang kita inginkan ya. Jadi misalkan di sini if jika R-nya misalkan jika errornya sudah kecil dari 0,1 misalkan gitu ya, kita bisa keluar dari loop gitu. Jadi dia tidak sampai menghabiskan maksimum iterasi kita ya. Kalau kita jalankan programnya sekarang 13. Nah, berarti program kita berhenti di N ke-13, berarti berhenti di iterasi ke-13 dengan errornya 0,06 ya, kan lebih kecil dari 0,1 ya. Kalau N ke-12 errornya masih 0,12% ya, ini dalam persen karena kita kalikan dengan 100 tadi. Nah, ini adalah program kita. Atau kita bisa buat keterangan dulu sebelum dia keluar gitu ya. Jadi cout akar persamaan adalah kita buat xt 13. Akar persamaan adalah 2,499. Oke, 2,449 dengan error 0,6. Kalau kita perbesar batas error kita, misalkan di sini 0,5 misalkan ya. 0,13. xt yang kita dapat adalah 2,5 ya, berhenti di N ke-13. Kalau kita semakin kecil kan gitu ya, batas error kita semakin kecil. 0,13. Oke. Kita lihat di sini N ke-17, 18, 19. Iterasi ke-17, 18, dan 19. Ini xt-nya boleh kita bilang 2,5, 2,5, 2,5. Dan kalau ini dilanjutkan terus, ini seharusnya nilai xt kita akan mengarah kepada nilai 2,5. Dan 2,5 itu adalah solusi yang kita cari gitu ya. Jadi kalau seandainya iterasinya semakin kalau batas errornya kita buat semakin kecil, maka dia solusi yang kita dapatkan semakin akurat gitu ya. Tetapi tentu saja iterasi yang dibutuhkan menjadi lebih banyak gitu. Nah, sekarang kita coba dengan rank yang berbeda ya. Kita coba dengan rank yang berbeda.
F5 0, kemudian batas atasnya 10, kita cobakan, dan dari hasil ini kita lihat akar persamaan adalah 4,99 atau mendekati 5 ya. Nah ini kan berbeda ya dengan hasil kita yang sebelumnya tadi. Nah ini ada yang tidak valid di sini. Kita akan coba lihat permasalahannya di mana ya. Oke, sekarang kita coba masukkan nilai FB, FXT, dan FA. Itu kita tampilkan ya supaya kita bisa melihat masalahnya di mana. Kita coba tampilkan di sini cout nilai FA nya sama dengan A, kemudian kita coba lihat nilai FXT, kemudian kita coba lihat nilai ini kita masukkan FXT nya. Sekarang kita coba lihat nilai FA. FA and case ini sama dengan oke, ini kita rapikan sedikit. Untuk sementara errornya kita masukkan dulu ya. Kita coba sekarang jalankan programnya dengan batas bawahnya tadi 0 dan ini batas atasnya 10. Oke, ini dia. Sekarang kita perhatikan FB ini FA. Oh, ini seharusnya FA, FB ya. FB ini. Sekarang kita jalankan programnya 0, 10. Nah, ini dia. Oke, kalau kita perhatikan di sini FB-nya min 5, FXT-nya 0. 0 kali 5 0 ya. Dan dia dimasukkan ke rentang yang kita gunakan pada iterasi yang berikutnya adalah pada 2,5 dan 5. Ini karena kita tadi kan ini ya. Ketika FB kecil dari FXT kecil dari 0, maka rentang yang kita gunakan adalah dari B ke XT. Kalau seandainya besar dari 0, rentang yang kita gunakan adalah XT sampai A gitu ya. Kalau berdasarkan yang ini. Permasalahannya bagaimana kalau yang ini tadi terjadi? FB kali FXT sama dengan 0. Kalau FB ini kan hasilnya 0. Dan 0 itu tidak memenuhi persamaan ini ya, tidak memenuhi pernyataan ini. Karena 0 kecil dari 0 yang di sini kan kecil dari 0 ya. Kalau hanya kecil dari 0 saja, kalau seandainya ini bernilai 0, tentu saja dia tidak memenuhi pernyataan ini ya. Ini dianggap false jadinya ya. Sehingga yang dieksekusi adalah yang bawah, atau yang dieksekusi adalah yang rank yang kita gunakan berikutnya adalah XT ke A. Tapi kalau kita cek ya, di sini kan yang digunakan akhirnya kan yang digunakan adalah rentang dari XT ke A ya. Padahal kalau kita cek apakah di antara XT dan A itu ada X0-nya atau ada akar persamaannya, ternyata tidak. Dari mana kita tahu? Dari sini. FXT kali FA hasilnya positif. Ya, hasilnya kan positif. Artinya antara XT dan A ini tidak ada akar persamaannya, tapi tetap dimasukkan tapi ternyata programnya tetap menggunakan
rentang xt ke A, karena tadi ini masalahnya di sini ya. Masalahnya di sini. Jadi seharusnya ini kita bisa buatkan kecil sama dengan. Jadi ketika fb kali 0 fb kali fxt ini bernilai 0, maka dia tetap dimasukkan ke dalam rentang B dan xt. Berarti akar persamaannya tetap berada pada B dan xt gitu ya. Nah, kalau kita ini kan sudah kecil sama dengan 0 ya. Kalau kita cek kembali benar tidak 0 dan 10. Nah, kalau kita cek B A antara 0 sampai 10, kita cek di sini FB-nya min, FXT-nya positif, artinya seharusnya akar persamaan itu berada antara B dan XT. Makanya yang kita gunakan adalah iterasi yang kedua adalah 0 sampai 5. Dan kita cek lagi untuk iterasi kedua. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini sudah seperti yang kita sebelumnya ya, yaitu akar persamaannya adalah 2,5 gitu ya, sekitar 2,5. Nah, itu tadi jadi sedikit tambahan ya. Dan sebenarnya pada iterasi yang kedua sebenarnya kita sudah mendapatkan apa namanya? Kita sudah mendapatkan akar persamaannya ya. Karena ketika xt-nya 2,5, fxt ini kan 0. Ini kan sudah memenuhi persamaan kita. Kalau kita masukkan 2,5, x-nya 2,5, kan sudah memenuhi persamaan ya. Sebenarnya 2,5 itu adalah akar persamaannya. Cuman kita tidak menghentikan program berdasarkan itu tadi. Kita tidak keluar dari loop-nya. Tadi tidak berdasarkan xt itu memenuhi persamaan atau tidak ya. Kita menghentikan loop itu berdasarkan errornya sudah pada toleransi yang kita masukkan atau belum gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau menggunakan apa namanya syarat seperti ini, syarat di mana xt itu kalau sudah memenuhi persamaan maka iterasinya berhenti gitu ya. Jadi kita tetap bisa memasukkan syarat itu ketika untuk menghentikan ininya, untuk keluar dari loopnya gitu. Atau fxt sama dengan 0. Jadi iterasi ini akan berhenti jika errornya sudah pada toleransi yang kita tentukan, atau dia sudah pada iterasi maksimum yang sudah ditentukan, atau ketika fxt-nya sama dengan 0. Di mana nilai xt ini berarti adalah xt yang memenuhi persamaan. Jadi kalau kita coba jalankan programnya, nah, oke. Dan iterasinya berhenti di iterasi yang kedua, di mana fxt-nya adalah 2,5 atau x yang kita cari adalah 2,5. Jadi walaupun ini jarang terjadi,
bukannya tidak mungkin bisa terjadi ya. Contohnya dalam kasus ini ternyata xt-nya pada iterasi yang kedua langsung mendapatkan akar persamaan yang kita cari. Nah, oke, sekarang kita perbaiki lagi programnya. Errornya tadi belum kita tampilkan ya. Jadi kita mungkin tampilkan errornya di belakang sini. Error sama dengan oke, 0 dan 10. Nah, ini dia hasilnya. Akar yang dicari adalah 2,5. Jadi kalau kita mau sedikit merapikan gitu ya, di atas ini mungkin kita bisa masukkan beberapa ketentuan, misalkan seperti ini, batas iterasi misalkan seperti itu, kemudian batas error atau toleransi error gitu ya, atau batas error misalkan seperti itu. Jadi batas iterasinya mungkin kita bisa masukkan di sini 50 atau 100. Kemudian batas errornya tadi 0, berapa di sini, 0,01 gitu ya. Jadi ini bisa kita gantikan saja ini ke sini. Tuh batas iterasi, batas errornya ini. Jadi kalau kita mau mengganti-ganti ya tinggal ganti bagian atas ini saja gitu. Batas iterasinya 100, batas errornya 0,01. Atau kalau mau memasukkan di atas ini ya boleh juga ya, atau mau di apa namanya, kalau mau di nilai ini didefinisikan oleh user juga boleh gitu ya, tinggal dituliskan saja di sini, tinggal gunakan sein, masukkan ke variabel batas iterasi atau sein batas toleransi gitu ya. Tapi itu kalau seandainya kita mau sedikit merapikan gitu ya. Tapi ini sebenarnya adalah dasarnya saja lah ya, atau langkah-langkah yang paling sederhananya lah untuk menyelesaikan masalah akar persamaan nonlinear menggunakan metode bisection. Baik, demikian video kita kali ini. Mohon maaf ada kesalahan atau ada yang tidak tepat. Selamat belajar, selamat memprogram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.